Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang melaksanakannya. Semoga ibadah kita berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Oke. Sebelum saya kocok kartu tarot ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, kartunya akan saya ambil 5 setiap bintang untuk melihat secara general kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Tapi kalau ada yang merasa nggak puas dibacakan general reading begini, Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan bagaimana konsultasi secara private. Tapi syaratnya kirimkan bukti transfer untuk bisa dijadwalkan kapan konsultasi dengan saya. Tanyakan nomor rekeningnya, berapa besarnya, berapa lama konsultasinya, dan apa syarat-syaratnya ya. Kalau nggak ada bukti transfer, ya nggak dapat jadwal, jadi nggak bisa ngotot ya. Oke, dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekarang siap-siap kita mulai untuk melihat satu persatu peruntungan bintang Anda minggu ini. Capricornus siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, kemudian keuangannya, asmara berpasangan, asmara lajang, juga kesehatan. Kita lihat yang pertama, kehidupan, kesatria pedang, Knight of Swords. Ini gambaran dimana Capricornus tahu betul situasi sekarang nggak bisa tinggal diam, harus bekerja keras, putar otak, fight untuk bisa menemukan jalan keluar dari kendala-kendala dalam situasi yang bisa dikatakan berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Kan bisa lebih santai, kok bisa lebih relax gitu. Kalau sekarang harus cari jalan keluar supaya segala urusan, kegiatan, kebutuhan bisa terlaksana dengan baik dan diperjuangkan dengan mengerahkan segala kemampuan, ya pengalamannya, ya pengetahuannya, jaringannya, kemudian segala tugas-tugas yang harus dikerjakan, dengan siapa harus bisa berinteraksi gitu kan. Semua harus dipikirkan supaya tugas tanggung jawab yang diemban bisa berjalan dengan baik dan tuntas tanpa ada kendala, tanpa ada kekurangan, tapi kualitasnya meningkat. Jadi selalu ada quality control dari apa yang Anda selesaikan, dan dalam seminggu ini kerahkan ya semua ide-ide, cara-cara, strategi-strategi supaya yang dikerjakan sesuai target, sesuai dengan apa yang diharapkan dan memenuhi dari apa yang diinginkan. Di sini dengan kuda putih dan pegang pedang diibaratkan orang pantang menyerah sampai berhasil mengikhtiarkan apa yang diharapkan bisa terrealisasi. Memang kondisinya nggak bisa kita santai-santai, yang ada malah nanti bingung. Ini nanti income dari mana, pembelanjaan dari mana, biayanya bagaimana, semua jadi pikiran, semua jadi beban. Semoga cara yang Anda tempuh saat ini dalam minggu ini bisa mempermudah dan memperlancar tugas, urusan, perdagangan, bisnis yang sedang dijalankan atau diterapkan. Walaupun dalam masa social distancing, Anda pasti punya triknya ya. Berikutnya adalah keuangan. King of Cups, Raja Piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini diingatkan untuk bisa tenang, hati-hati,
Pilih mana yang harus didahulukan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah finansial. Berarti kan butuh penganggaran yang benar, jangan sampai besar pasak daripada tiang, repot ya. Nah, Anda harus prioritaskan kebutuhan yang mendesak, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok tentunya. Semoga kebutuhan yang lainnya pun bisa terpenuhi, bisa mencukupi, dan tidak membuat Anda bermasalah dengan urusan yang berkaitan dengan pembiayaan, cicilan, tagihan gitu ya. Tapi kalau memang ada yang harus kalau Anda sedang menunggu penyelesaian pembayaran orang pada Anda, alhamdulillah. Tapi kalau Anda harus membayarkan ke orang lain, Anda harus punya catatannya supaya tidak terlewatkan atau terlupakan. Yang ada nanti kena denda ya. Semoga ini isyarat betul-betul diterapkan untuk hati-hati, seimbangkan ya. Perhitungkan biaya pengeluarannya, pendapatannya, supaya Anda masih punya cadangan dana, nggak dijor gitu ya, nggak dibebaskan keluar terus sampai akhirnya kok habis, nanti bingung, repot ya. Oke, berikutnya adalah asmara berpasangan Capricornus. King of Wands, Raja Tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Apa yang sudah berlalu ya sudah, jangan dibahas, jangan diulik-ulik, jangan dikutik-kutik, nanti kalau marah repot ya. Jadi sekarang fokus, lihat ke depan, jalani apa yang sanggup berdua, saling bergandengan tangan, dan pikirkan hal apa yang bisa saling mensupport, untuk bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan, untuk bisa saling membangun hal-hal yang saat ini mungkin menjadi beban ya. Jadi berdua memperbaiki, membangun, maka beban pikiran, beban perasaan itu lama-lama terkikis, sehingga selalu merasa seiring sejalan, sehati, sepenanggungan gitu, dan berusaha untuk dukung, support apapun yang terbaik yang bisa dilakukan berdua ya. Berikutnya asmara lajang, Knight of Wands, Kesatria Tongkat. Ada semangat dan keyakinan Anda dalam proses pendekatan akan berhasil, akan mengarah kepada sebuah proses hubungan yang makin dekat, yang makin lekat, dan semoga saja Anda dan pasangan, Anda dan seseorang yang Anda suka ini bisa menjadi pasangan kelak, asal dalam proses membangun komunikasi ini berlangsung dengan baik, berjalan dengan sehat, satu sama lain bisa tahu bagaimana menghidupkan suasana dalam dalam mengenal salah satu, dalam mengenal diri masing-masing. Anda mengenal dia mengenal Anda, dan ini sangat positif. Kenapa? Kalau orang sudah mengenal lebih banyak gitu, jadi nggak kayak orang itu berjalan di dalam kegelapan, nggak ngerti apa-apa, nanti kalau sudah jadi pasangan resmi baru kaget, kok begini. Nah, yang saya bilang, manfaatkan waktu yang sekarang ini untuk lebih banyak diskusi, dialog tentang hal-hal yang berkaitan dengan penghidupan, tentang kehidupan gitu ya. Jadi dengarkan apa pendapatnya, dengarkan sudut pandangnya. Dari situ Anda bisa tahu kelasnya, cara dia, wawasannya. Nah, ini yang bisa menjadi perenungan, bahan pertimbangan, apakah menurut Anda dia cocok atau tidak ya. Yang memilih tetap sendiri, fokus Anda saat ini adalah bagaimana menjalankan tugas tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, dengan serius, supaya yang jadi target, yang jadi yang menjadi tujuan bisa terwujud, bisa terrealisasi. Yang penting semangat nggak boleh padam, kendala harus berani menghadapinya dan atasi dengan cara-cara yang cerdas ya. Berikutnya, kesehatan Capricornus, 10 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. 10 koin bertaburan dari langit menggambarkan Anda diberikan kesempatan untuk bisa lebih perhatian, lebih peduli, memikirkan apa yang semestinya dilakukan supaya kesehatan tetap bagus, stamina oke, tidak stres, dan mau menyisihkan sedikit uang untuk membeli makanan yang sehat, bukan makanan yang junk food gitu ya. Dan pilih apa yang tepat untuk dikonsumsi. Lebih baik makanan sehat, bukan makanan enak ya. Sehat dan enak itu jauh lebih bagus ya. Dan Anda pasti mengerti kondisi kesehatan Anda tuh seperti apa, tubuh Anda itu bagaimana, dan makanan apa yang
baik untuk tubuh Anda. Jadi kalau misalnya orang yang lagi yang punya gula darah tinggi, ya hindari makanan yang manis-manis. Hipertensi, kurangi yang asin dan hindari stres. Kemudian jangan yang asin karena garam gitu ya. Kemudian kalau trigliserid, hindari gorengan, makanan-makanan yang berminyak supaya kadar minyak dalam darahnya itu turun gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan kesehatan harus betul-betul rinci, detail, peduli. Istirahat juga harus cukup supaya staminanya tetap terjaga. Jangan diforsir kerja aja, tahu-tahu loyo ngedrop, repot nanti ya. Oke, buat Capricornus, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Capricornus. Sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya, selalu ada pesan spesial untuk Anda. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Hiduplah di jalan Tuhan dan jangan keluar dari jalurnya. Hidup akan terasa tenang, tentram, nyaman, dan damai. Hargai dan hormati siapapun yang berinteraksi dengan Anda. Dari sini akan muncul banyak kebaikan dalam hidup Anda. Bersabarlah jika apa yang Anda inginkan belum juga terwujud. Banyak yang patut disyukuri karena sudah membuat hidup Anda lebih baik saat ini dan hidup telah mengajarkan banyak hal untuk jadi sosok yang tangguh. Jika ada yang terasa berat dan sulit saat ini, yakinlah Anda sanggup melewatinya. Hanya kesabaran, kegigihan, dan fokus pada tujuan yang akan membuka jalan untuk Anda raih kesuksesan. Itu tadi pesan spesial untuk minggu ini, dan seperti biasa jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Untuk yang mau konsultasi private, silahkan Anda kontak Mbak Tati, kirimkan bukti transfernya. Tanpa bukti transfer tidak akan dilayani, jadi itu syaratnya. Nanti akan diberikan jamnya, harinya, berapa lama konsultasinya. Maka untuk dapat informasi lengkapnya, silakan kontak Mbak Tati di WhatsApp 0878 85001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.